Eh, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Orang-orang yang janganlah kalian mendekati sholat ya. Ketika kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Dan kemudian orang junub juga tidak boleh masuk dalam masjid illa abiri sabilin, kecuali orang yang melewati tok. Dulu hadis Rasulullah mengatakan bahwa isna'u kulla syai'in, boleh kalian mendekati, katakanlah bermuasyarah, bermesra-mesraan dengan istri kalian, ya dengan cara bersenda gurau atau ya seperti melakukan bersenang-senang dengan istri, kecuali farjinya. Nah, ini mentaksis apa yang dalam Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian ada taksis sunnah bil Quran, mentaksis apa yang dalam hadis dengan sunnah Nabi. Dalam hal ini tayamum, ya, tayamum nanti kita bahas. Terus kemudian taksis sunnah bis sunnah. Ayat lain contohnya taksis Al-Quran bis sunnah itu begini. Dalam Al-Quran yang boleh dinikahi itu sudah banyak ya, wanita yang boleh dinikahi. Kemudian tidak disebutkan menikah lebih dari satu itu tidak boleh mengumpulkan antara dua bersaudara, adik kakak dalam satu pernikahan, itu nggak boleh. Kecuali misalnya menikahi kakaknya, kemudian kakaknya sudah dicerai atau karena talak, karena meninggal istrinya yang pertama tadi meninggal, kemudian punya adik perempuan, kemudian menikahi adik perempuannya tadi, itu boleh ketika kakaknya sudah dicerai atau atau mati. Nah, kemudian dalam hadis disebutkan tidak boleh hukumnya mengumpulkan antara seorang wanita dengan kemenakannya. Misalnya begini, seorang Fatimah itu dinikahi oleh Ali. Fatimah ini mempunyai kemenakan perempuan. Kemenakan dari Fatimah ini itu anaknya saudaranya, ya. Itu nggak boleh ketika Fatimah ini dinikahi, kemudian kemenakan dari Fatimah tersebut dinikahi juga dalam satu pernikahan, itu juga nggak boleh. Nah, itu ditentukan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu takhsisul kitab bis sunnah. Ya. Sebaliknya juga menikahi seorang wanita, kemudian menikahi bibinya, bibi dari wanita tersebut juga tidak boleh. Nah, itu hukum yang ada dalam hadis yang tidak ada dalam Al-Quran. Baik. Terus kemudian ini tadi ya tentang wala taqrabuhunna, tidak boleh. Tetapi dalam hadis dibatasi, itu boleh kecuali hanya farjinya toh. Baik. Dalam hal ini ada beberapa pembahasan. Walau mabahithun tanhasiru fima ya'ti. Ada yang pertama, yajibul husnu li umurin khamsah. Wajibnya wudu ada 4 sebab. Yang pertama, khurujul mani bisyahwatin minan naumi awil yaqadati min dzakarin aw untha wa huwa qaulu ammatil fuqaha. Jumhur ulama mengatakan bahwa keluarnya mani baik laki maupun perempuan dalam keadaan tidur, mimpi atau tidak mimpi, dalam keadaan tidur atau berjaga, maka harus mandi. Baik. Kemudian yang kedua, nah ini ada pembahasan keluarnya mani. Keluarnya mani itu sendiri, yang pertama ada bahasan yaitu idza kharajal maniyu min ghairi syahwatin limaradin aw bardin fala yajibul ghuslu. Ya. Ketika keluar mani, ini bisa terjadi bukan karena syahwat,
bukan karena melihat nonton porno, atau karena melihat gambar, atau karena bersinggungan dengan perempuan, atau bukan karena syahwat, maka tidak wajib mandi. Itu menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Ya, ini disebutkan dalam wa yulzimuka al-ghuslu inda Syafi'iyah, tetapi ini saya sebutkan karena ada yang berpendapat bahwa pokoknya keluar mani, baik itu karena syahwat atau bukan, maka wajib mandi. Itu pendapatnya Imam Syafi'iyah, muridnya Imam Syafi'i. Itu yang berpendapat seperti itu. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib mandi. Baik. Yang kedua, idza ihtalama wa lam yajid maniyan fala ghusla alaihi. Apabila dia mimpi berjima tetapi tidak keluar mani, maka itu tidak wajib mandi. Kemudian yang jim, alif ba jim, yang ketiga, idza intabha minan naumi fa wajada balalan wa lam yadhkur ihtilaman fa in tayaqqana annahu maniyun fa alaihi al-ghuslu li'anna adh-dhahir anna khurujahu kana li ihtilamin nasiyahu. Fa in syakka wa lam ya'lam hal huwa maniyun aw ghairuhu fa alaihi al-ghuslu ihtiyatan. Hal huwa maniyun aw ghairuhu fa alaihi al-ghuslu ihtiyatan. Nah, kayak ini satu pendapat gini. Kalau keluar mani ketika tidur, dia tidak tahu apakah tadi karena mimpi atau bukan. Apabila tidak yakin itu karena mimpi, tapi tidak mungkin ya, atau jarang ya orang mimpi kemudian keluar mani, kemudian lupa tadi malam mimpi apa enggak kok keluar mani. Itu biasanya jarang terjadi seperti itu. Kemudian apabila dia yakin atau karena tersebut itu mani, maka dia wajib mandi. Apabila tidak yakin karena tadi karena mimpi atau bukan, maka tidak wajib mandi. Yang dal ahasabi intiqali mani inda syahwati fa amsaka dzakarahu falam yakhruj fala ghusla alaihi lima taqaddama min anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala qal iktisal ala ru'yatil ma'i. Juga demikian ada orang yang syahwat tetapi tidak sampai keluar mani, maka tidak wajib mandi. Baik, yang hak ra'a fi thawbihi maniyan la ya'lamu waqta husulihi wa kana qad shalla yulzimuhu idadat sholati min akhiri naumatin lahu illa ayyara ma yadullu ala annahu qablaha fayu'idu min adna naumatin yahtamilu innahu minha. Baik, ini ada orang yang pakainya habis tidur kok ada mani, terus kemudian dia nggak yakin atau nggak tahu tadi misalnya sekarang subuh ya, subuh, setelah itu sholat, terus kemudian selesai sholat, sudah selesai waktunya subuh, sudah matahari terbit, kemudian tahu di sarung atau celana kok ada mani, ya, kemudian sadar setelah itu. Nah, apabila dia yakin itu adalah karena mani, karena dia mimpi, maka tidak wajib mandi. Apabila dia kemudian teringat itu adalah tadi malam mimpi, baru teringat setelah selesai sholat, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Artinya dia wajib mandi kemudian sholat apabila lupa. Nah, baik, ini berkaitan dengan hadis yang mengatakan bahwa rufi al-qalamu an thalathin, tidak apa-apa, artinya tidak dicatat sebagai dosa dari 3 orang. Pertama, apabila dia tidur kemudian sampai dia terbangun, seperti sholat subuh kelewatan, kemudian sampai jam 8 baru tidur, baru bangun, maka seketika itu juga dia wajib sholat, ya. Terus kemudian apabila gila atau hilang ingatan sampai dia sadar, misalnya dia pingsan, kemudian dia sadar dengan tadi pingsan, maka ketika dia sadar, maka dia wajib untuk sholat. Terus yang ketiga itu apabila tidur, terus kemudian hilang akal, terus kemudian apabila hilang akal itu bisa karena
gila atau karena pingsan, seperti itu. Terus kemudian lupa apabila dia teringat. Baik, yang kedua, masalah yang kedua tadi, ya, kita sebutkan yang pertama tadi, keluar mani. Yang kedua, wajib mandi karena bertemunya dua kubul, laki-laki dan perempuan, baik jima, suami istri, maka wajib mandi. Kemudian ini disebutkan, walaupun ini aib ya, apabila orang menemukan antara kelamin laki dan perempuan tetapi tidak sah, orang zina, bagaimana? Ini disebutkan, itu adalah termasuk bagian dari hukumnya ketemu kubul laki-laki dengan kubulnya perempuan itu, maka wajib mandi. Walaupun ini mungkin saja terjadi orang muslim, walaupun muslim, terus kemudian karena godaan yang tidak kuat, naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah supaya terjaga dari perbuatan zina ini, kemudian dia melakukan perbuatan zina. Itu bagaimana? Di sini termasuk wajib mandi. Nah, baik. Karena ini masalah fikih harus kita sampaikan, kita baca, ya maka harus kita sampaikan. Baik, yang ketiga, iltiqaul haidi wan nifas, inqita'ul haidi wan nifasi liqaulih ta'ala, seperti tadi yang di atas tadi. Setelah nifas atau haid maka dia wajib mandi. Yang keempat, ini sebenarnya ada pendapat yang mengatakan tidak wajib mandi, ya. Yaitu yang kelima deh. Yang keempat adalah maid. Nah, orang mati wajib dimandikan, bukan wajib mandi ya, wajib dimandikan. Yang mandikan siapa? Yang masih hidup. Baik. Ini bagian dari haknya mayit untuk dimandikan. Yang kelima adalah al kafir idza aslama. Orang kafir apabila dia masuk Islam, maka wajib hukumnya mandi. Dasarnya apa? Diriwayatkan bahwa Umamah ibnu Ufail itu pembesarnya Bani Hanifah. Bani Hanifah itu kalau sekarang di kawasan Riyadh. Itu tertangkap oleh sahabat, oleh sekelompok sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga keamanan, memata-matai pada waktu itu. Kemudian ada Umamah ibnu Usail ini ditangkap, terus kemudian dibawa ke Madinah, diberikan ditahan. Setelah itu Rasulullah lewat, tahu. Tuh, ini Umamah ibnu Usail. Nah, kemudian disebutkan sini, saya baca ya. Kemudian diikat di suatu tempat dekat masjid waktu itu. Rasulullah kemudian tanya kepada Umamah, "Ma indaka ya Umamah? Ya Umamah. Kamu punya apa ya Umamah?" Fayaqulu in taqtulu dzatamin wa in tamnun ala syakirin. Apabila engkau membunuh saya karena tawanan, maka engkau akan membunuh orang yang mempunyai darah. Artinya orang yang mempunyai pengikut, orang yang mempunyai kabilah besar yang akan menuntut balas akan kematianku ketika engkau membunuhku. Apabila engkau membebaskanku dengan tebusan, maka engkau akan memberikan pembebasan kepadaku itu kepada orang yang bisa bersyukur. Artinya akan aku berikan tebusan berapapun yang engkau minta. Wa in tarudda al-mala nu'tika minhu ma syi'ta. Ini baik, yang kedua ini apabila engkau membebaskan tanpa syarat, maka aku akan sangat terima kasih kepadamu dan tidak akan sia-sia pembebasanku kepadaku ini secara cuma-cuma. Pasti akan aku balas. Yang ketiga, apabila engkau menghendaki mal, harta, akan aku berikan dari harta tersebut yang engkau mau. Engkau minta berapapun akan aku beri. Kemudian itu sampai 3 kali. Hari tersebut kemudian Rasulullah ketika dapat jam terus kemudian ditinggalkan begitu saja. Besok datang lagi, Rasulullah melewati tersebut kemudian tanya seperti pertanyaan kemarin. Jawaban Umamah juga seperti itu. Jawabannya seperti kemarin.
Sampai hari ketiga, kemudian Rasulullah tanya dengan pertanyaan yang sama, Sumamah menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, bebaskan orang ini. Padahal sahabat itu sangat menginginkan supaya dibebaskan dengan tebusan. Tetapi Rasulullah menghendaki lain, kemudian dibebaskan tanpa tebusan. Kemudian Sumamah ini 3 hari tersebut merenungkan, melihat para sahabat melakukan sholat, memberikan kenyamanan di lingkungan Madinah pada waktu itu, hubungan di antara para sahabat, kemudian mereka sholat 5 waktu di masjid dengan berduyun-duyun, dan mereka taat kepada Rasulullah. Pemandangan seperti itu berkesan kepada beliau. Nah, bisa digambarkan dalam surah Nabawi yang disampaikan oleh ustadznya pada itu, bagaimana terkesannya seorang Sumamah dengan pemandangan Madinah pada waktu itu. Hari ketiga kemudian dibebaskan, kemudian dia pada waktu itu pergi ke tempat ini, ke tempat wudhu, kemudian membasuh mukanya, kemudian datang kepada Nabi, mengatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi, dan kemudian mengatakan bahwa demi Allah, sebelum saya ditangkap ini, dengan berbagai informasi yang saya dengar tentang engkau, tentang agamamu ini, sungguh yang paling saya benci di dunia ini, yang paling saya benci pertama kali adalah engkau. Tapi sekarang ini, ketika saya melihat kenyataan, melihat langsung akhlakmu, akhlak para pengikutmu, dan komunitas umat Islam seperti ini, yang paling saya cintai di dunia ini, yang pertama kali adalah engkau. Nah, seperti itulah komentarnya Sumamah ibnu Utsal. Baik. Ya, di belakang Sumamah ini betul, ketika Sumamah ini masuk Islam, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk mandi dan diajari wudhu. Nah, ini perintahnya Rasulullah kepada Sumamah, dan diajarkan kepada para sahabatnya untuk membantu Sumamah ibnu Utsal ini. Nah, ini bab wajibnya mandi itu bagi orang kafir yang masuk Islam. Baik. Kemudian sedikit tentang Sumamah ini, ketika loyalitasnya, Riyadh itu penghasil gandum yang gede pada waktu itu, penghasil gandum. Dan Sumamah ini pembesar di Bani Hanifah, kemudian bersumpah kepada Nabi, demi Allah, setelah ini tidak ada sedikit pun yang aku kirimkan ke Mekah atau ke kafir Quraisy, ke Quraisy, gandum dibaikot. Kemudian ya terjadi pembaikotan oleh Sumamah ibnu Utsal, kemudian tidak dikirim gandum, sampai kafir Quraisy itu tahu bahwa itu karena Sumamah ibnu Utsal itu masuk Islam dan melarang pengiriman gandum ke Mekah. Kemudian datang ke Nabi dari Mekah supaya minta baikot yang dilakukan oleh Sumamah ini dicabut melalui Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengirim utusan kepada Sumamah untuk mengirimkan gandum ke Mekah dengan dia jual beli juga. Nah, itu adalah karena loyalitasnya Sumamah ibnu Utsal, demikian juga karena belas kasihnya Rasulullah kepada kafir Quraisy pada waktu itu. Baik. Karena pada waktu itu ya kafir Quraisy tidak melakukan peperangan kepada Nabi, tidak menyerang Madinah. Nah, oleh karena itu tidak seperti yang di Gaza ini, karena Gaza ini sekarang Israel melakukan penindasan di Gaza, pembunuhan dan sebagainya, maka sangat dianjurkan untuk melakukan boikot produk-produk dari Israel atau yang membantu Israel, produk Amerika, produk Eropa. Nah,
itu dianjurkan untuk memboikotnya. Baik. Yang diharamkan ketika junub yang pertama adalah sholat tidak boleh. Kemudian tawaf juga tidak boleh. Tawaf itu seperti sholat, harus punya wudhu. Yang kedua, masul mushafi wa hamluhu. Nah ini ada beberapa bahasan nih nanti. Baik. Tidak boleh menyentuh mushaf dan membawanya. Baik. Kemudian bagaimana membawa buku kitab? Di situ ada tulisannya Al-Quran, ayat Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Nah, Rasulullah, ini contohnya seperti ini. Ketika Rasulullah mengirimkan utusan ke Hirokal, Hirokal itu di Persia, terus kemudian ke Kaisar Romawi, itu diantaranya mengandung ayat. Di sini ada yang tulis ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Usulnya Rasulullah kepada Hirokal. Sampai qala, kemudian potongan dari surat tersebut, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillahi. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Ini ayat dari Al-Qur'an di dalam suratnya kepada Hirokal tersebut. Ini dibawa utusannya tidak dalam keadaan suci terus, kemudian diberikan kepada orang kafir. Bagaimana itu? Nah, ini buku kitab atau apa saja ya yang di situ ada mushaf Al-Qur'an itu tidak termasuk dalam mushaf ini, boleh. Terus kemudian ini ada yang mengatakan la yamassuhu ilal mutahharun, itu bukan mutahharun adalah orang yang wudu, yang punya wudu, bukan. Tapi disebutkan orang yaitu para malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terlalu jauh tapi ya penafsiran seperti. Tetapi disebutkan di sini bagaimana kalau di jalan kita melakukan mushaf Al-Qur'an tergeletak. Apakah kita nggak punya wudu, apakah kita diamkan? Ya harus diambil misalnya. Menyelamatkan mushaf. Nah, jadi di sini menunjukkan kuatnya atau sunnah muakkadahnya ketika membaca Al-Quran, ketika membawa Al-Quran itu dalam keadaan suci. Yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yukhramu 'alal junubi ayyaqra'a syai'an minal Qur'ani indal jumhur. Menurut jumhur ulama tidak boleh orang junub itu membaca Al-Quran. Baik, ini kalau junub itu nggak boleh ya membaca Al-Quran. Tetapi dalam keadaan darurat nggak apa-apa. Terus kemudian kalau wudhu, yang dimaksud wudhu. Nah ini berbeda pendapatnya dalam orang yang wudhu. Yang tanpa wudhu itu membaca Al-Quran juga boleh. Nah, baik. Tapi sunnah muakkadnya itu wudhu. Kemudian membaca Al-Quran orang junub tidak boleh juga. Kemudian al-muqfu fil masjidi, diam di masjid, i'tikaf atau dia duduk-duduk di masjid, itu orang junub juga nggak boleh. Baik, kecuali ini dalam sebuah ayat disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Orang-orang yang janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Dan kemudian orang junub juga tidak boleh masuk dalam masjid illa abiri sabilin, kecuali orang yang melewati tok. Dulu para sahabat karena fasilitas itu masih terbatas, ketika junub karena tempatnya mandi tersebut melewati masjid, maka nggak apa-apa, hanya abiru sabilin, orang melewati masjid itu melewati tok. Nah, itu boleh. Baik, sekarang sunahnya mandi yang sunat. Yang pertama, ghusl Jum'ah, pada hari Jumat ketika mau berangkat Jumat itu disunatkan untuk mandi. Kemudian ghuslul Idaini, ketika mau sholat Idul Fitri maupun Idul Adha disunatkan mandi. Ghuslu min ghuslil maitan, nah, ini disunatkan ya, disunatkan. Orang setelah memandikan mayit ya, itu disunatkan untuk
mandi. Tetapi apabila tidak mandi juga tidak apa-apa. Yang keempat, ghuslul ihram. Ketika mau ihram, ketika mau ibadah haji maupun umroh disunatkan untuk mandi. Yang kelima, ghuslul dukhuli Makkah. Ketika masuk Mekah juga disunatkan untuk mandi. Yang keenam, ghuslul al-wuqufi bi Arafah. Sebelum wukuf di Arafah disunatkan juga untuk mandi. Baik, arkanul ghusli, rukunnya mandi itu yang dua, niat. Yang kedua, meratakan semua air ke seluruh tubuh, termasuk telinga di sini harus kena juga. Nah, baik. Kemudian sunatnya pertama membasuh tangan 3 kali, kemudian membasuh farjinya, karena tadi kan ini ya wajib, sunatnya mandi wajib. Bagi yang haid dibersihkan dulu, terus kemudian bagi yang keluar mani dibersihkan farjinya, kemudian wudhu dulu sebelum mandi. Kemudian yang keempat, meratakan, ya ini wajib ya tata caranya mandi tadi. Kemudian membasahi semua rambutnya sampai ke ini sunahnya. Terus bagaimana? Ghusl mar'ah ada nanti ya. Yang kelima, tsumma yafidul ma' ala sa'iril badani badian bisyaqqi al-aiman tsumma al-aisar, baik disunahkan untuk yang sebelah kanan dulu, kemudian sebelah yang kiri. Kemudian mandinya perempuan bagaimana? Bagi perempuan itu yang lebat ininya rambutnya, ya berat bagi perempuan untuk sampai pangkalnya rambut itu terkena. Itu boleh dibasuh, diratakan, bukan diratakan rambutnya tersebut ya, yang atasnya diratakan. Kalau panjang gini dipegang, terus kemudian kalau panjang diratakan gitu aja. Itu sampai 3 kali, itu boleh. Tetapi bagi yang ingin keramas, semuanya dibasahi sampai pangkal rambutnya, itu juga boleh. Tetapi tidak wajib ya tadi ya, meratakan semua pangkal rambutnya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan mandi. Yujiz ghuslu wahidin an haidin wa janabatin. Orang yang sedang haid, kemudian niatnya mandi wajib, mandi junub, terus kemudian juga pada waktu itu Idul Fitri atau Idul Adha, maka boleh niat untuk karena sunat dan karena wajib, itu boleh, dapat dua-duanya. Kemudian baik ini boleh bagi perempuan ketika haid, ketika sedang junub itu memotongi kukunya atau rambutnya, itu boleh, disebutkan boleh. Karena apa? Tidak ada larangan. Ya ini selama ini kan image-nya kalau orang perempuan itu ya ketika menyisiri kemudian dikumpulkan, terus kemudian tidak berani memotongi rambutnya. Itu nggak ada larangan sebenarnya. Boleh. Baik. Nggak boleh ya bagi laki perempuan ini di desa yang kekurangan air, di situ ada belik, kemudian mandi dengan telanjang, itu ada ya gitu ya, di di umum di mana ya, di belik umum, di tempat. Terus kemudian bagaimana di masbah itu tempat renang, bagaimana? Itu harus dijaga juga, itu tempat umum, nggak boleh apalagi telanjang terus pakai menutup terbuka auratnya, nggak boleh. Laki-laki bagaimana? Yang harus panjang, harus ditutupi auratnya, karena di tempat umum itu nggak boleh. Ini la yajuzu iktisalu uryanan bainan nas, nggak boleh mandi dalam keadaan telanjang di antara manusia di tempat umum. Baik, ini berkaitan dengan mandi. Baik, ada pertanyaan, nanti saya tutup dengan tayamum. Baik, monggo Mas Haris. Nifas itu ada batas minim dan maksimalnya.
Nifas. Ya, baik. Pertama yang junub itu haid dan nifas. Para ulama itu membuat ijtihad, penelitian. Imam Syafi'i mengatakan penelitian. Di antaranya penelitiannya sampai karena ada wanita yang lebih dari 15 hari itu masih haid. Ada yang cuma beberapa hari selesai. Terus bagaimana yang dipakai yang mana patokannya? Itu dari hasil penelitian Imam Syafi'i itu 15 hari paling lama. Kalau setelah 15 hari itu masih keluar, maka suci dan itu adalah darah penyakit. Nah. Kalau nifas, baik. Nifas itu batasnya adalah 40 hari. Ya. Ini hasil ininya ijtihadnya para ulama dulu. Lebih dari 40 hari, maka itu adalah darah penyakit. Maka dia wajib mandi, kemudian wajib melakukan sholat. Ya, seperti orang suci. Nah itu seperti itu kalau nifas ya. Nifas itu karena hari setelah melahirkan, darah setelah melahirkan. Paling minimal berapa? Ya cuma sekali keluar itu curut gitu dong. Ya tapi jarang. Ya ada yang 4 hari, ada yang 6 hari, yang 7 hari. Nah, pada minimalnya nggak ada, tapi maksimalnya ada. Kalau nifas 40 hari batas maksimalnya. Ya. Ketika selesai 40 hari itu setelah itu ketika keluar dia tetap suci atau ya hukumnya suci karena itu darah penyakit, maka dia harus tetap dia harus ya standarnya bagaimana? Standarnya seperti orang nifas harus pakai ini pengaman supaya ini tidak mengenai pakaiannya, yang kena hanya pempesnya tok tadi ya seperti itu. Itu ketika ini dibersihkan, kemudian dibersihkan farjinya, nah, setelah itu tetap wudhu, sholat, nah, seperti itu. Ya, gitu ya. Oke, Mas Irfan. Kalau lupa lagi nutup potong perlu dicuci dah. Yang pertama, yang kedua adalah kalau mau jalan jauh pas hari mandi pagi itu nanti sholat Jumat boleh nggak? Ya. Baik. Ini ya. Ya juzulil junubi al-haidi izalatu sya'ri. Orang yang junub karena haid itu boleh. Kemudian yang tidak karena haid karena tadi malam melakukan sunnah. Nah, kemudian dia motong rambutnya atau ini termasuk ya tetapi kalau junubnya laki-laki dan perempuan kan beda ya. Kalau junub perempuan karena haid itu karena beberapa hari menyisir rambutnya, terus kemudian karena motongi kukunya dan seperti itu. Kalau laki-laki dia melihat di sini nggak apa-apa, motong kukunya, ya sebaiknya mandi dulu sebaiknya. Tetapi kalau lupa ya nggak dosa atau nggak wajib mencuci yang terpotong tadi, nggak wajib, tidak wajib. Ya. Oke. Tadi disebutkan orang gila diangkat penanya. Apa? Orang gila diangkat penanya. Ya. Ketika dia sadar itu dia kembali. Kalau sudah puasa dan dia dianggap tidak dicatat. Nah ketika dia sadar lagi itu dosa. Baik. Itu pernah terjadi nggak itu? Itu loh yang ODGJ loh. Orang dalam gangguan jiwa itu loh yang menyerang cali sama itu Dampi loh. Itu kok vonisnya itu loh, ini orang ODGJ. Terus di Lamongan itu menyerang kiai. Itu ketika ketangkep terus yang jiwa. Terlepas itu benar apa enggak yang jelas. Hukumnya ya seperti kalau ditulis dari ya polisi atau dari mahkamah dan pihak yang berwenang karena ada gangguan jiwa, ya memang gila. Pada waktu itu ya enggak kena. Nah, terus bagaimana? Apakah dosa-dosa yang terdahulu itu dihapuskan apa enggak ya? Dosa yang terdahulu. Nah, itu enggak tahu, itu urusan Allah. Atau melakukan itu di antara dia dengan Allah nggak tahu ya. Tapi pada waktu melakukan perbuatan kriminal
dosa pada ketika dia dalam keadaan gila itu dalam keadaan gila. Kalau dalam keadaan sadar, setelah itu sadar, nah, kemudian ya waktu bukan dosa, ya dosa. Nah seperti itu. Yang sebelum gila melakukan kemaksiatan, ya udah itu antara dia dengan Allah. Apakah di misalnya pernah hutang misalnya, habis itu gila, apakah hutangnya itu hilang setelah waras gitu? Ya enggak. Yang pura-pura gila karena punya hutang banyak supaya dihapuskan ininya hutangnya. Ada dalam kisah itu, dalam di buku Ma'ad itu kan ada ya, teringat gitu. Apakah biar ininya dosanya? Ya enggak ya. Dia melakukan dalam keadaan gila itu yang tidak dimasuk dalam, tapi ketika sadar ya kewajibannya. Baik, ternyata sudah Isya. Nggih, monggo. Kalau ada terjemahnya, baik ini begini. Orang yang tidak wudu dengan orang junub, ini ya. Orang junub itu ya karena wajib mandi besar. Membuka Al-Quran, kemudian baca Al-Quran nggak boleh, itu yang junub ya. Tetapi kalau tidak punya wudu itu nggak apa-apa. Yang apalagi ada tafsirnya, ada terjemahannya. Walaupun ada ya mau mandi dulu misalnya ya. Oh ya. Baik, yang junub. Baik, itu termasuk dalam ini suratnya Nabi kepada Hiraql. Di sini ada ayat Al-Quran disampaikan, maka ini nggak apa-apa. Nah, karena junub ketika tujuannya kan mempelajari untuk kajian misalnya, maka harus bawa terjemah, maka nggak apa-apa seperti ini, hal seperti itu nggak boleh. Nah, tetapi kalau tujuan ibadah, baca Al-Quran kan ibadah, nggak boleh. Tujuan ibadah ya. Kalau ya, ilmu kan juga dapat ini ya, tapi beda. Tujuannya beramal dengan Al-Quran khusus untuk mempelajari ya, ibadah dengan ibadah dua hal yang berbeda. Baik. Nah, gitu kan? Ada bawa terjemahan seperti itu, nggak apa-apa. Nah, begini, hukum itu secara hierarki, ada hierarki antara wudhu dengan junub. Itu kalau junub nggak boleh, tetapi kalau tidak punya wudhu itu boleh. Bagaimana sih seorang melakukan prioritas? Ya ketika junub memungkinkan, misalnya keluar mani, ya disempatkan wudhu dulu, mandi dulu, habis itu baru baca Quran. Kecuali yang hierarki itu memperhatikan hukum dalam Islam itu. Baik, gitu berkaitan dengan mandi ini, insya Allah tayamum ini sebenarnya nggak banyak. Mungkin permasalahannya nanti kita. Baik, untuk itu kita tutup doa dengan doa kafaratul anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.